Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musfira. Saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar karya tulis ilmiah. Yang pertama yang akan saya jelaskan, apa sih menulis itu? Nah, menulis itu merupakan kegiatan yang dilakukan sejak masa aksara. Sedangkan ilmiah itu artinya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu mengenai definisi para ahli tentang berbagai macam pengertian dari karya tulis ilmiah. Jadi yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai pengertian para ahli dari Munawar Samsuddin. Nah, Munawar Samsuddin ini mengatakan bahwa karya tulis ilmiah itu merupakan suatu naskah yang membahas tentang suatu masalah yang berdasarkan konsep ilmiah tertentu. Kemudian yang kedua yaitu menurut Awidya Martaya yang mengatakan bahwa karya tulis ilmiah itu merupakan suatu karya yang membahas tentang suatu masalah dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang ada. Kemudian dari kedua pengertian tersebut jadi dapat disimpulkan bahwa karya tulis ilmiah itu merupakan suatu karangan penelitian yang menggunakan kaidah-kaidah ilmiah ataupun metode-metode ilmiah berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Kemudian yang akan kita bahas yaitu mengenai sikap ilmiah. Apa sih yang dimaksud dengan sikap ilmiah? Nah, sikap ilmiah ini adalah sikap yang harus dimiliki oleh seorang peneliti ataupun seorang ilmuwan yang harus ada pada dirinya. Ada beberapa sikap yang wajib dimiliki oleh ilmuwan ataupun seorang peneliti. Yang pertama yaitu mengenai keingintahuan. Peneliti harus memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Kemudian yang kedua yaitu spekulasi. Spekulasi artinya yaitu menduga-duga. Kemudian yang ketiga yaitu kesediaan untuk bersifat objektif. Kemudian yang keempat berpandangan terbuka. Artinya berpandangan terbuka di sini peneliti harus memiliki tidak hanya ada dalam satu pandangan, akan tetapi mampu untuk memberikan pandangan melalui sudut pandang dari siapapun. Kemudian selanjutnya yaitu kesediaan untuk meminta keputusan hingga semua bukti yang diperlukan ada, karena kan yang kita ketahui bahwa karya ilmiah itu berdasarkan dengan fakta yang ada di lapangan. Kemudian yang selanjutnya itu kesediaan untuk bersikap. Semua kesimpulan ilmiah bersifat sementara, artinya semua data yang didapat bisa saja berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Kemudian selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai tujuan dan manfaat dari karya tulis ilmiah ini. Adapun tujuan dan manfaatnya yaitu sebagai wahana untuk mengungkapkan pikiran, artinya apapun yang ada di pikiran kita atau apapun yang ada di kepala kita mampu mencurahkannya dengan menulis karya tulis ilmiah. Kemudian yang kedua yaitu menumbuhkan berpikir ilmiah. Kemudian yang ketiga yaitu membuktikan potensi dan wawasan ilmiah, artinya jika seseorang memiliki bakat ataupun memiliki potensi dalam hal menulis, mungkin dengan membuat karya tulis ilmiah bisa mengasah bakat dari seseorang tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu melatih keterampilan untuk melakukan penelitian, artinya melatih keterampilan seseorang untuk terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan fakta-fakta yang dibutuhkan untuk penelitiannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu berpikir secara logis, artinya seseorang harus berpikir secara logis ataupun seseorang mampu berpikir sesuai dengan akal sehat manusia agar data-data yang diambil itu dapat dibuktikan kebenarannya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai konsep dasar ilmiah pada vlog kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di vlog selanjutnya.